Paham gitu. Terus ini kenapa? Nah, ini kembali ke istilah Quran. Pada akhirnya bahasa Quran paling sejati itu bahasa gua. Nggih. Gua itu Allah. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa melaut. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa ke sana kemari. Gua. Lah gua ini oleh ilmu-ilmu hakikat disebut dhamir napa? Sa'an. Dhamir sa'an ini kemudian dalam ilmu hakikat disebut fa'usyrifat makna dhamiris sa'an. Orang-orang yang sudah sampai ilmu hakikat itu tidak bisa kecuali berhubungan dengan dhamir napa? Sa'an. Nah, dhamir sa'an ini kemudian ada tarekat-tarekat sing wiridane ora la ilaha illallah tapi hu ini maksudnya gua itu. Gua itu lak diwakafno cara tajwid dadi napa? Akhirnya ana wiridan ini asal usulin. Ya tapi murtite sak sing wiridan padha ora paham. Tapi itu sajane itu secara tingkat ilmu niku kelasnya tertinggi wiridan sing itu tertinggi itu. Tapi itu sudah hilang ilmune apa? Jadi sing maca mbek sing diwacana padha ora paham. Sajane niku ilmu tertinggi. Mergo maknane falam annahu la ilaha illallah. Annahu itu dhamir hu. Ketika surat Ikhlas kul huwallahu ahad. Hu itu isine Allahu ahad. Terus mriki huwal ladzi tariku hu niku. Ana wonten tarekah sing namung dite napa? Hu niku maksudnya napa? Hu yang menunjuk dhamir sa'an sing menyebut Allah. Makanya terus ada yang berlebihan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Fatihah dikumpulno ning Bismillah. Lha kurang ekstrem. Bismillah dikumpulno ning titik ning ba. Mergo titik ba nuktatul wujud. Inti tari napa? Wujud. Titik itu jenenge napa? Nuktatul wujud. Karena inti tari wujud ya di titiknya ba itu, yaitu wujud dua itu. Mungkin dunia ora gendho kenapa? Polisi ini kudu utang jasa mbek maling. Polisi itu gaji tetap, mergo ning dunya akeh kriminalitas. Akhirnya negara harus bikin polisi. Polisi digaji mergo ono potensi kriminal. Jadi ono polisi baru kayak ono maling. Wong bener kok sangka baru kayak wong sesat. Mbok nalar iki. Ono polisi mergo ono tingkat kriminal. Akhirnya polisi digaji tetap mergo ngurusi kriminal. Berarti polisi itu gaji baru kayak orang kriminal. Nah misalnya gue ilmu hakikat itu tak dunia hancur. Terus gue ngalah kriminal tidak mungkin. Lah tapi orang polisi gue unsur liane kriminal juga itu. Belum ragil mana nih polisi berkonon apa? Ono presiden ini berkorong bodoh. Isane gue pernah ono dengan ngatur. Nah akhirnya kita kayak kesempatan ngatur. Nah aturnya pecut gegere gak karuan. Berarti baru gane pemimpin baru gane wong. Mana kalau orang tahu dengan anak-anakku jadi kiai, boleh manfaat. Mungkin orang kiai udah dipaling, kalau bodoh, kalau kan ngalir orang tanya, orang bilang ngaji be aku. Jadi kalau jadi kiai baru kayak kan bodoh, sudah, lah ilmu hakikat senengane mikir, dulu dijungkir balik tuh, tak. Yo tujuannya kita tak, pada akhirnya ngerti, pada akhirnya sing wujud hakiki, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemohon tak. Dulu sahaja Fatihah. Maknane Quran kabeh kumpul ning Fatihah, Fatihah kabeh kumpul napa? Bismillah kumpul ning bak dari nuktatil wujud inti sari napa? Nah itu yang dipakai hakikat. Tapi andekan kita pakai ini juga sesat. Sehingga Wali Songo itu mati-matian melawan Siti Jenar, mati-matian betul. Dan cara syariat sampai dihukum mati. Dulu Husain Al-Hallas oleh Imam Fakhr Razi juga dihukum mati. Itu tragedi yang kesekian kali. Kasus sinten? Siti Nopo Jenar. Dulu di Irak, dulu di Mosul itu ada kasus besar lebih daripada itu sinten Husain Nopo Al-Hallas. Itu mesti ada. Karena nuktatil wujud ini ya itu begitu tadi. Pokoknya gua semuanya itu gua. Karena ya misalnya ada kapal, ada perahu, ada apa, ada pengaruh. Lah Allah lewat aturan-aturan ilmiah ekosistem alam menerangno kabeh. Misalnya begini sing kalau bolak-balik nak tengene petani-petani kalau terangkan. Manusia itu hanya tahu hujan. Tapi kan nggak tahu proses penguapannya dari air laut. Posisi air laut bergantung pada posisi rembulan. Lah yo udan gantung penguapan laut. Nguape laut gantung angin. Lho tekan posisi gelombang anut posisi rembulan. Itu kan betapa ekosistem ini diatur sedemikian rupa. Tapi manusia
Tetap bodoh, roh hujan ya hujan. Mata al-hayatit, nak hujan aku adus, nak hujan nandur padi sudah. Enggak mau tahu dia pangeran di hujan kangelan besan ngalor itu urusan. Nah akhirnya pangeran kakuati itu. Cara pangeran itu ayat-ayat kehebatannya pangeran. Mulane inna fi khalqis samawati wal ardi sampai watas rifir ria. Nah angin wis diatur lagi terjadi wasahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh. Nah angin didesain sedemikian rupa iso nguapno air laut, engko terjadi as-sahabil musakhkhar. Ana awan sing menggantung bainas sama'i wal ardh. Tapi manusia ini bodoh. Mergo dekne pikirane mata al-hayatit, pokoknya aku nak udah nandur pari sudah. Mulane ciri utama ilmuwan, iku mesti ra seneng nandur pari. Mergo mikir to. Sekali dia seneng nandur pari ra iso dadi ilmuwan. Lah kok ulama kok seneng mergawe, mesti ra pati ulama. Oh, mesti itu ora mungkin. Ora ulama kok seneng petani, seneng dagang, mesti ra pati ulama. Ya wong saleh ora, tapi ra pati ulama. Karena betulnya mesti ra iso. Dia jadi seorang pakar yang hebat mesti ra iso. Kalau hujan dia tidak tahu mikir, jadi kalau hujan musimnya ini kok mundur sampai. Nah, pakar mesti itu. Ini karena gelombangnya begini, trennya begini. Kenapa sekarang hujannya terlambat? Karena kemarin ada ekosistem sehingga agak rubah begini gitu. Gitu, nah dinalar kan gampang sekali. Artinya kalau orang supaya punya dasar ilmu astronomi, kenapa? Dinalar kan mudah apa? Mudah sekali. Paham ya? Tapi itu semua tetap hijau. Ya, itu disebut innama baghyikum ala anfusikum mata al hayatid dunya. Pada akhirnya itu karena kamu cara berpikir itu materialistik. Tergantung kalian apa? Terus Allah ngajak balik malih terus wa yatu ila salam wa yahdi may yasha'u ila siratin. Pada akhirnya hanya Allah saja yang mengajak kamu menuju dari salam. Baik as-salamah fid dunya maupun as-salamah apa? Hanya Allah saja, bukan yang lain. Misalnya begini, kalau sering mikir, misalnya begini. Sampai jadi warga negara yang baik, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan apa. Paling banter negara, penghormatannya negara pada kita, paling banter kita tidak di penjara. Karena kita tidak melakukan tindakan apa? Kriminal. Setelah itu kita dapat gelar warga negara yang baik, karena tidak melakukan tindak kriminal dan bayar pajak. Kita dapat gelar warga negara yang apa? Tapi itu beda sekali. Kalau kita mengikuti perintah Allah, kita tidak sekedar jadi warga yang baik, bisa bertakhta, bisa jadi raja. Misalnya begini, kalau dalam cerita ilmu hikam, dia bangun tidur misalnya. Al-Aqil, seorang yang punya akal, so kalau bangun tidur, idza asbaha, kalau dia bangun tidur, dia akan berpikir, madza yaqalu wahubi. Kira-kira Allah hari ini ngasih saya apa? Memperlakukan saya kayak apa? Wal ghafil yaqulu madza af'al. Kalau orang yang lupa Allah dia akan berpikir apa yang harus saya kerjakan. Itu efek daripada tauhidnya itu besar sekali. Kalau kamu dari awal itu menunggu rahmatnya Allah, setiap saat kamu pasti tidak akan bingung. Mereka yakin bahwa urusan ini di tangan Allah. Tapi kalau kamu dari awal berpikir apa yang harus saya lakukan? Nyaur utang duit ra duit. Ketuku mobil ya duit ra duit. Engko ape nyenengno bojo ya duit ra duit. Bingung. Lah pas bingung Allah dari tulung yo mau mesti mikir kok mesti kan malah bingung. Wong sing gak kowe sing utang kowe apa nyaur. Mikir ora gelem ora malah utang. Pasti orang kalau apa? Utang. Pengiran ora kepen tuku mobil, ora kepen di toko, ora kepen di pom bensin. Kok saiki bukan melok napa? Orang-orang kayak begini dalam hadis qudsi nanti di akhirat dihisab. Kowe ning donya pirang tahun dari pengiran. Iku kisah paling berat, lan iku ditobat tenan. Boten mesti, kula selawase pengiran jenengan ora. Dari sapa kok mengiran aku? Kowe anggere tangi turu muni apa yang harus saya lakukan? Saya harus bagaimana? Soya saya kok yang dunia wae. Ora bisa memang kok. Iku sing disebut walatus alunna yauma idzin. Semua nikmat yang kamu rasakan karena berdasar anania, berdasar kamu merasa dari diri kamu sendiri itu bisa. Jika sampai orang potensi nerakanya masih tinggi sekali. Sangat tinggi. Nggih, potensi nerakanya masih sangat tinggi. Di Quran itu kriminal betul. Misalnya ada orang dapat rezeki terus bilang inna ma'utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena pengetahuan saya.
Lo pangeran enggak mengakui pengetahuan. Pengetahuan itu hanya diakui Tuhan sebagai kesaksian, bukan pengetahuan sebagai pencipta. Misalnya ada orang pakar diabetes atau cangkok. Pakar itu kan sudah detail. Orang bisa transplantasi atau apa kan sudah hebat. Tapi sehebat-hebatnya orang kan karena tahu benda ini didesain Tuhan. Misalnya apa liver, misalnya atau apa. Benda ini didesain Tuhan bisa berkembang dan bisa tergantikan. Benda ini tidak. Sehingga seorang pakar kan paling banter, pakai suku cadang ini saja. Karena di benda ini punya watak, punya karakter, bisa mengembangkan dirinya sendiri. Loh, saya ini mengembangkan dirinya sendiri kan benda ini. Dan benda ini punya watak itu yang menciptakan. Loh, kira Arab tak orang. Lah, roh itu mau kesak. Manusia tidak pernah punya status alkoholik sebagai pencipta. Lah itu tidak ada orang manusia sampean dianggap pangeran ngaku pangeran. Saiki ana wong rasa pinter. Wong rasa mangan iso waras nek diinfus. Mergo mangan nanti jaringannya ke sini, ke urat ini misalnya, ke ini. Makanya fungsi makan bisa diganti infus. Loh, infus itu bisa berjalan, itu kan berdasar fitrah yang sudah diciptakan Tuhan. Allah bikin pori-pori didesain sedemikian rupa sehingga bisa dilewati apa? Allah menciptakan fungsi air infus sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan fungsi makan. Lalu peran manusia di mana? Kan hanya peran kesaksian. Dia tahu fungsi itu, kemudian melakukan itu saja. Tapi fungsi-fungsi benda ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bilang saya, maka dia kena vonis syirik khafi. Ini namanya kena anania. Nah, kena anania ini bahaya. Sampai 200 tahun ya Pak Ibn.